Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota pengajian rutin kita RT 5, ibu-ibu, alhamdulillah ada ibu-ibu juga. Wabil khusus kami hormati Sahibul Bait Bapak Suhendro sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa rutin pengajian dan bisa silaturahim. Seyogianya untuk malam ini yang isi materi atau pengajian yaitu Ustadz kita, guru kita, Ustadz Edi Sumanto. Namun beliau berhalangan karena kesehatannya lagi terganggu. Mudah-mudahan selamat datang Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan bisa bergabung lagi dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya terlambat nih. Maaf ya Pak Ustadz, saya melangkahi. Sekali lagi mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama kumpul kembali dengan kita, bisa tukar informasi, bisa saling menasehati. Insya Allah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang materi keagamaan yang kalau kita bisa memahaminya sekaligus bisa mengamalkannya, insya Allah kita bisa selamat urusan dunianya, juga bisa selamat urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan dalam pembukaan, yaitu surat Al-Imran ayat 133 nyambung ke ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah atau bergegaslah untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min rabbikum itu dari Allah atau Tuhanmu. Kita diminta dari ayat tersebut untuk bisa terus mengingat akan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, yaitu perbuatan dosa, dan kita untuk selalu segera memohon ampunnya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'addat lil muttaqin, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pasti mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang tidak hadir di sini, selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah dan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Itu yang pasti ya Pak Syed ya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya kalau ngomong lapang tuh kita duitnya di kantong tuh masih tebel Pak Asep ya, dompetnya masih tebel. Kalau lagi dalam keadaan sempit, mungkin kalau istilah kita pegawai negeri atau guru itu ya tanggal-tanggal tua lah gitu ya. Tapi dianjurkan walaupun kantongnya tebel atau tipis, tetap kita diperintahkan untuk terus bisa berinfak, walaupun kadar infaknya tidak sama. Mungkin waktu lagi lapang atau tanggal-tanggal muda kita bisa memberikan agak gedean lah gitu ya. Tapi kalau lagi tua karena terpepet misalnya, ya mungkin agak kecilan. Tapi yang pasti kita dianjurkan lagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit itu oleh Allah sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa itu selalu bisa berinfak. Ya mudah-mudahan kita semua menyediakan hatinya, menyediakan duitnya, menyediakan hartanya untuk selalu bisa berinfak walaupun dalam keadaan sempit, apalagi dalam keadaan lapang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Mungkin yang namanya kita semua sebagai makhluk sosial nih, sering komunikasi dengan teman-teman kita, sering bercanda dengan teman-teman kita, ada bahasa keterlaluan misalnya ya, candanya kelebihan, ngomongnya suka nggak ada batasnya, sehingga bisa menyinggung diri kita. Jadi di sini apapun adanya, teman itu sengaja menyinggung kita atau tidak sengaja dan membuat kita terluka atau tersakiti, tolong jangan sampai kita bisa marah. Karena memang hidup itu diantaranya itu, bagaimana kita bisa menahan emosinya, bisa menahan amarahnya. Kita disekolahkan, kita ngikut pengajian, pada hakikatnya bagaimana mendidik diri kita, mengajak diri kita supaya bisa menahan amarahnya, tidak gampang-gampang marah. Bahkan kalau kita tahu walaupun temannya yang bersalah, harusnya kita bisa dimulai dari diri kita untuk bisa minta maaf lebih duluan. Loh kok kita yang bisa maaf duluan? Enggak apa-apa. Namanya perjuangan, bisanya mungkin orang lain bisa memaklum kita, harus kita duluan walaupun kita yang benar. Saya nggak bisa kalau begitu mah. Mestinya dia juga yang minta maaf lebih dulu. Kalau orang lain yang salah terus minta maaf lebih dulu, itu biasa. Mestinya kita menjadi orang yang istimewa. Bagaimana kita tidak bersalah, orang lain yang salah, tapi kita bisa minta maaf.
Artinya dalam kesempatan ini saya mengajak sama-sama dengan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu ya menjadi orang yang istimewa. Yang ketiga yaitu wal afina 'anin nas. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini berarti ada hubungannya tuh yang kedua dan yang ketiga. Kita bisa menahan amarah itu karena bisa memaafkan kesalahan orang lain. Salah itu bisa saja disengaja, salah itu bisa saja tidak disengaja. Ya, jadi kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mau bagaimana kita bisa guyub, mau bagaimana kita bisa bersatu kalau tidak diniatkan dari kita untuk bisa memaafkan kekurangan atau kesalahan dari teman-teman kita. Insya Allah kalau kita satu sama lain bisa memaafkan kekurangannya, kesalahannya, ke depan kita bukan hanya kita, anak cucu kita juga insya Allah bisa guyub, bisa terus bersatu, dan itu tentu yang kita harapkan bersama. Jadi ada tiga hal. Yang pertama, kita harus mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, kita harus bisa menahan amarahnya, dan yang ketiga, kita juga harus bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Pokoknya yang pasti kita harus bisa bagaimana bisa melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya amalan-amalan soleh. Dalam hadis diriwayatkan, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengintrospeksi dirinya, bisa menahan hawa nafsunya. Jadi introspeksi diri itu berkaitan dengan hawa nafsu. Karena kalau orang sudah mengumbar hawa nafsunya, biasanya enggan untuk bisa ada introspeksi di diri. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan amalan-amalan yang dipersiapkan untuk setelah kematian. Jadi kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi disebutkan kematian itu merupakan awal kehidupan. Ya, setelah kematian, awal kehidupan. Jadi setelah kita meninggal dunia itu, kita mesti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya supaya kita bisa memberikan jawaban yang terbaik, bisa memberikan pertanggungjawabannya yang konkret, kita siapkan dari sekarang itu siap untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh. Kita tidak boleh menjadi orang yang lemah. Disebutkan orang yang lemah itu adalah al-azizu man asbaha nafsahu hawa. Orang yang lemah itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Kita paham yang namanya nafsu itu selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Makanya kalau di khutbah-khutbah Jum'ah itu kita dengarkan orang yang khotib, pasti sarannya itu jadilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melaksanakan setiap perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dalam hal ini artinya kita tidak boleh menjadi orang yang lemah, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan orang yang lemah itu selain dia selalu mengikuti hawa nafsunya, ia juga selalu berangan-angan berjumpa dengan Allah.
Itu biasanya orang yang lemah seperti itu, berharap banyak kepada Allah tapi tidak mau berbuat baik kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena nanti akan diteruskan tahlil ya. Ada tahlilannya. Iya, kita tutup aja dulu, kita langsung ke tahlilannya. Mudah-mudahan materi agama walaupun sedikit ini bisa memberikan wejangan untuk kita semua, untuk hidup kita, sehingga kita tergolong oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa.